リンクスタート Halo Sobat Inspiratif, kembali lagi bersama saya, si tukang jual sate babi, dan juga teman saya. Woi, Konsumen bilang woi. penjual sate babi. Nah, ya kami berdua dari Neraka. komunitas pencinta. Ya benar. Kami berdua dari neraka ingin menghasut kalian Oke. semuanya untuk memakan babi yang sebenarnya Ampun. adalah Enggak. Jangan. udah di stop duluan dong, belum ngomong dong, udah di stop duluan. Udah, ntar kebablas salah ngomong lagi. Kesuram. Itu hal Aduh, yang sensitif. Itu hal yang sangat sensitif, Bapak. Oh ya, di sini. Bentar. Suaranya normalin dulu. Iya. Ya, kami dari A Link Star Podcast akan membawakan tapi aku tuh pengen pakai clone apa? Itulah pokoknya. Confuse. Untuk ningkatin bass aja bisa nggak, Fit? Tapi suaraku tetap jadi kayak suara gue tuh bisa maco gitu loh. Bisa nggak? Oh, bentar, kayak gini berarti. Bentar. Bos, ini saya opening kok diganggu ya, bos? Itu suaranya berubah, Fit. Itu suaranya makin rendang. Cuma nambahin bass. Kalau bisa Kan nambahin bass gitu loh. ada diatur. Tapi pitch-nya sih yang bisa diatur. Nggak Pitch tahu, ya? nggak ada kalau bos. Kalau ada Pitch-nya mixernya nggak bisa, Fit. Aku di radio FM kan ada mixernya. Jadi suaranya aku tambahin bass. Wah, makanya kalau di radio FM suaraku beda. agak om-om gitu. Emang kan udah kan? Makasih loh. Ya Umur memang sih, memang 40 sih. kan? 40 kan? Anjing. Emang sih udah punya ponakan, tapi nggak 40 juga dong. Bangke, aku itu opening, ngapain lu ganggu dah? Oh iya. Sorry. Lanjut. Tadi opening lu, udah opening. Ulang, Tadi nggak lu. apa-apa, ulang. Ganggu lu. Ulang. Ini ada musiknya, kayak tadi. Link start. Ya, bodo amat. Tadi ada gitunya, Fit. Beneran deh. Udahlah, pokoknya hari ini kita akan bahas tentang anime lagi tentunya. Yang akan kita bahas yaitu tentang istilah-istilah yang sering muncul di anime dan juga genre-genre macam-macam genre anime. Kita bahas yang istilah dulu ya. Oke, istilah dulu. Istilah itu kita sering dengar. Mungkin pertama kali kita nonton anime, kita nggak tahu ya mereka nih ngomong apa sih, maksudnya apa. Karena di subtitlenya bukan arti dari istilah tersebut, melainkan ya diketik apa yang dia bilang, bener nggak? Ya kadang ya sih. Kadang Kebanyakan. diketik, ya. Kebanyakan diketik apa yang dia bilang. Tapi ada juga beberapa Yang diartikan. ya diartikan. Contohnya langsung ke yang istilah nomor 1, bisa nggak nih? Bisa. Ya pokok contoh yang pertama yaitu baka. Nah, Bak. iya apa tuh? Setelah telepon bentar, cuy. Ada telepon dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Diangkat dulu, Fit. Aku bentar, aku chat dulu. Gak apa-apa. Di loudspeaker aja. Kalau minta jatah ngentot ntar aja. Wish, gila. Wish. Angga tuh pasti telepon tuh. Kagak tai. Tonga emang aktif WA ya? Tonga kan WA-nya udah dibuang. Emang Tonga bisa dihubungi?
Enggak, makanya. Buat sobat inspiratif yang lagi dengerin, mungkin ini informasi yang biasa kita kasih tahu bahwa kita terhubung lewat aplikasi Discord, di mana kita Iya. podcast secara jarak jauh sekitar 200 meter lah ya. Iya Ya, enggak? pokoknya social distancing kan udah lebih dari 1 meter tuh. Udah lebih banyak itu 200 meter itu. 20 kali lipatnya. 200. Nyebrang RT loh, jauh loh itu. Nyebrang RT. Tapi sebenarnya kalau mau sih aku bisa jalan ke sana sih. Iya. Tapi ya udahlah. Ya, kita di rumah aja. Oke, balik lagi ke back to topic. Back Yang to pertama topic. baka. Ya, baka. Baka itu memiliki arti bodoh atau idiot. Dan biasanya kalau di anime ada juga yang punya ahu. Aho. Aho betul. Ahu itu bisa dikatakan bodoh atau idiot juga. Dan biasanya kata ini digunakan untuk mengejek seseorang yang enggak kamu suka. Atau kata-kata ini juga bisa digunakan untuk mengungkapkan kekesalan buat orang tersebut. Ya, Apalagi ya, ya. kalau itu tuh. Kalau yang bilang cewek ke cowok, baka anjir. Itu kita bisa artikan bukan sebuah ejekan sebenarnya ya. Malah kayak sifat-sifat manja biasanya. Iya. Ya sifat manja sih. Ya dia bilang bodoh ke pasangannya, tapi dalam artian dia ingin manja gitu. Ada. Mungkin kalau pengaplikasian ya. Mungkin kalau pengaplikasian di hidup kita ya, kita sering pakai juga ya. Meskipun pakai goblok, tolol, Iya. tapi kebanyakan dalam konteks bercanda kayak tolol lo emang kayak gitu ya. Oh iya benar. Tapi kalau di sana jangan buat bercanda cuy. Lu bilang baka digebuk orang. Iya, maksudnya konteksnya kan akrab. Tolol pun Iya, kalau nggak akrab orang lewat gitu, iya sih. tolol. Masa gitu. Loh, siapa tahu tiba-tiba dia, wah tolol. Emang cuk, gitu gimana? Berantem. Itu pasti berantem dong. Iya. Baka. Iya. Itu kata yang pertama Fit ya. Iya. Dan itu sering juga kalau di subtitle diartikan bodoh ada, tapi ada juga yang Ada di bodoh. subtitle tulis baka aja. Baka aja. Jadi mungkin penonton baru baka apa ya? Seperti halnya dengan senpai. Ini malah lebih sering ditulis senpai daripada Ya, ditranslate menjadi kata senior. Kata ini bisa diucapkan oleh seseorang yang dianggap lebih senior, senpai. Memang seseorang junior kepada seniornya akan memanggil senpai. Bisa juga diucapkan pada orang yang lebih tua umurnya kadang, tapi itu dalam konteksnya jarang sih sebenarnya, karena ada juga beberapa yang orang lebih tua manggil yang lebih muda dengan sebutan senpai karena lebih lama di suatu bidang. Nah, gitu. iya betul. Kalau Tapi kalau kakak kelas sudah jelas lah ya, senpai. Iya jelas senpai. Tapi untuk penulisan senpai di subtitle anime sendiri sih nggak apa-apa sih menurutku, daripada diartiin jadi senior, malah lebih aneh anjir. Iya, kalau Serius kita baca Serius deh. senior itu formal banget ya. Penting dia. ya senpai dalam artian kan bisa luas sekali. Maksudnya bisa senpai di suatu pekerjaan atau itu emang kakak kelasnya dia. Ya. Malah di anime Tenki no Covid ya, yang lebih tua manggil senpai kepada yang lebih muda karena dia lebih jago ngerayu cewek, bener nggak? Dalam hal ngerayu cewek. Karena Si lebih jago. Hodaka. Iya benar. betul. Iya. Karena ini nggak selalu yang lebih tua. Itu istilah yang kedua, senpai. Ya, untuk istilah selanjutnya yaitu kawaii. Kawaii ini pasti sering lah orang-orang yang nonton ini mendengar. Apalagi cowok bilang kawaii ke cewek. Pasti biasanya sih bilang kawaiinya ke cewek yang loli-loli gitu sih. Yang kecil, anak kecil. Kawaii gitu. Nah, di sini kawaii ini artinya adalah lucu
atau segala sesuatu yang menggemaskan. Atau lebih ke imut ya biasanya. Ya imut. Lebih ke imut. Misalkan di anime tersebut ngelihat sebuah kucing. Sebuah dong. Ngelihat Seorang. ngelihat seonggok daging berbulu yang Loh, ini aku Lalu- juga punya daging berbulu. apa itu? Itu loh burung. Oh iya ya. Iya sih bener. Jadi maksud misalkan ada orang lihat kucing. Kucingnya lucu, itu bisa disebut kawaii. Kawaii. Ya, kalau orang melihat bayi biasanya juga Iya, kawaii. betul kawaii, imut-imut. Lebih ke begitu atau biasanya dipakai sebuah sindiran fit kayak misalkan em, mobil ya misalkan jangan mobil deh. Aku pernah lihat di aku pernah lihat di anime apa ya? Misalkan aku nih kan gede gemuk ya. Ya. Heeh. Terus eh aku ngelihat bingung. Aku gede gemuk, kekuatanku kalau buat mukul nih keras secara power. Jadi aku dibanding teman-teman yang lain lebih kuat. Terus ada Aderai tiba-tiba datang. Ngejek aku, kamu kawaii sekali. Nah, itu kan juga sering muncul di anime ya. Untuk mengejek sebuah Kawaiso biasanya ya. Ha-ha. Biasanya kawaiso. melihat ya. sebuah kekuatan yang kecil ya. Itu artinya jadi menjadikan kalau diartikan. Atau kawaii dengan majas menyindir. Kayak gitu. Ya. Ya. Kalau aku sih ngartikannya lebih ke menyedihkan. Ya. Itu tadi Tapi juga kawaii. biasanya Itu juga lebih sering diketik sebagai kawaii fit ya daripada ya imut kawaii. oleh Soalnya fansub sebutannya. ya bisa dikatakan fansub lah. Iya. Bener. Soalnya aneh sih kalau bilang lucu. Ya ada sih yang di sate terlucu juga. Ada imut juga ada tapi konteksnya memang imut ya konteksnya. Iya ya. Emang bener ini. Ya. Next. Selanjutnya ada sensei. Bagi orang awam kayak kita nonton pertama kali dulu dan mungkin di kamus bahasa Jepang mungkin sensei artinya adalah guru. Yang mana itu benar, tapi sebenarnya nggak sebagai guru aja sih. Dan sensei ini aku pernah baca juga tingkatannya lebih tinggi daripada senpai. Kalau mau mengungkapkan kata ini kepada guru itu pas, tapi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada seorang guru saja. Dokter pun disebut sensei. Terus kayak orang yang ahli di bidangnya itu kadang juga disebut sensei, tapi pada umumnya sensei ini adalah guru sebenarnya. Mungkin kita familiar kalau di anime Naruto ada Kakashi Sensei, Jiraiya Sensei gitu-gitu. Tapi Iya. makna secara luasnya adalah guru. Sebutan lain pun orang yang profesional di bidangnya seperti dokter juga kerap disebut sensei. Ada lagi nggak selain dokter, Pit? Enggak, aku yang lihat anime setauku cuma itu sih. Sensei itu digunakan ya sebagai dokter itu sih. Guru udah pasti lah ya. Iya. Guru pasti. Cuma itu aja sih setauku ya. Tapi nggak tahu lagi sih. Cuma soalnya dari semua anime yang pernah aku lihat penyebutan sensei ya kalau nggak guru ya dokter. Udah itu aja. Iya. Sensei. Itu tadi nomor 4. Kita ke Ya. nomor 5. Ini kayaknya lebih Terus- jarang nih. Apa nih, Pit? Selanjutnya yaitu tsundere. Tsundere ini biasanya diungkapkan untuk menggambarkan seseorang yang tadinya cuek atau super dingin, kemudian berubah jadi perhatian dan penyayang. Orang yang begini sebenarnya diam-diam sangat manis. Aku setuju sih dengan kata-kata ini. Soalnya kalau Diam-diam lihat manis ya? kalau lihat anime dan ceweknya itu tsundere. Tapi kalau di anime itu nggak pernah sih disebut tsundere gitu ya. Tapi kita pasti tahu penikmat anime ciri-ciri cewek tsundere itu kayak gimana.
Biasanya kan dia nggak mau. Terus kalau diajak ngobrol sok-sokan nolak, tapi sebenarnya dia itu suka. Ya ada gitu. Ya, 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 ya. Itu Eh, sendiri. bahasa Jawanya anyi-anyi bukan? Anyi-anyi. Ya nyanyi ya, gitu kan, nyanyi. Kalau scene ini mungkin kamu ingat Fit, tapi bisa digantikan Sundera atau tidak? Kita tahu Robin dari One Piece kan? Mm-mm. Robin dari One Piece kan seorang cewek yang dewasa, cool, nggak pernah aneh-aneh. Kata-kata yang diucapkan juga yang penting aja, bercanda juga jarang, ya. Lalu ada scene di mana si Kanjuro bisa menggambar sebuah naga berwarna pink dan naganya tuh memang imut. Terus Robin suka wajahnya memerah. Itu bisa dikatakan sendiri nggak? Hmm, Ingat scene itu nggak tapi? ingat. Dikatakan nggak ya? Nggak tahu sih Soal- bisa dikatakan apa soalnya enggak sih. kita jarang banget tuh lihat Robin kayak gitu tuh. Kayak sangat perhatian dengan sesuatu. Pada Sih susah sih soalnya nyebut sendiri kalau nggak di anime romance itu. Biasanya kan sendiri itu kan banyak-banyak di anime yang genrenya romance atau tentang percintaan. iya iya iya. Eh, Sebenarnya mau tapi malu gitu ya, gampangnya ya. Iya iya. Ini jarang diucapkan, jadi kalau di subtitle jarang muncul juga sundere, tapi ini istilah ini sangat ngetren di kalangan para pencinta anime. Termasuk Iya, juga kebalikan dari sundere, yaitu adalah yandere. Yandere adalah orang yang awalnya kelihatan manis dan penyayang, tapi berubah menjadi orang yang emosian dan keras terhadap orang lain, diam-diam mematikan. Ini ada di scene mana ya? Aku susah nih ngabarinnya nih. Dia awalnya tuh orang yang manis dan penyayang, tapi berubah menjadi orang yang emosian dan keras terhadap orang lain. Ntar aku pernah lihat anime apa ya judulnya yang ada yang dirinya ya. Kayak pas ini ya, dia kesehariannya kelihatan penyayang banget, tapi waktu ada masalah, mungkin ada musuh atau apa, tiba-tiba kejamnya kelihatan gitu ya. Iya bisa dikatakan begitulah. Apa ya? Ini jarang sih. Jarang banget sih. Soalnya lebih sering aku lihat ya sendiri sih, bukan yang diri anime yang sering. Cuma aku pernah lihat yang diri, cuma lupa di anime apa. Kebanyakan cewek. Yang sundere, yandere ini kebanyakan cewek sih. Cewek. Karena Cewek. pintar menyembunyikan perasaannya. Iya bener. Apa ya? Bener. Bentar, aku pernah lihat scene yang dia nih penyayang banget, tapi waktu ke pojok atau apa tiba-tiba jadi serem banget. Lupa. Pokoknya intinya begitulah ya. Iya bener. Pokoknya biasanya itu dia itu polos, kelihatan polos, tapi ternyata enggak. Ternyata enggak. Eh, Hinata mungkin? Ya nggak sih ya? Enggak sih. Enggak, Hinata. Iya. Apa ya anime Oh, sebenarnya? adiknya Boruto, Fit. Waktu Byakugannya waktu bonekanya siapa namanya Himawari? Oh iya. Siapa Iya, namanya? Waktu Himawari. Himawari. Himawari kan lucu Waktu- banget. Apa-apa kalau ya namanya anak kecil nangis ya gitu. Tapi waktu bonekanya disobek sama Boruto, wah itu serem banget itu. Nah itu bisa dikatakan Yudiris itu. Iya, iya. Kayaknya bisa dikatakan. Matanya langsung berubah jadi putih. Boruto kabur pun nggak bisa, sembunyi nggak bisa. Iya, iya. Ya itulah Iya, yandere. sampai kan orang yang pertama kali mengalahkan Kyuubi bocil. Oh iya. Waktu itu Sekali. waktu itu Ada Naruto. si Boruto mau di apa namanya ya? Kayak mau dijurus pakai ujung jari gitulah pokoknya. Aku nggak tahu nama Senen jurusnya. Goroshi. Bukan dong. Bukan itu. Senen Goroshi ditempatkan kepada pantat. Tapi ini mau ke perut kayak dengan ujung jari gitu. Enggak, itu mau nyerang Boruto tapi Boruto kan dihindarin terus kena bapak kena Naruto. Iya, heeh. Pas di Awalnya- perut.
Itu pun Langsung mulus. Naruto sampai pingsan, padahal hari itu adalah hari pelantikan menjadi Hokage. Tapi Narutonya pingsan gara-gara kena Himawari lagi yandere itu. Se-QB-QB-nya yang pingsan juga. Kyubinya, Kyubi dalam perut juga pingsan. Iya, iya, iya. Sampai bilang tuh ke siapa itu yang ekor satu tuh. Dia sangat mengerikan kalau ngamuk. Iya. Ichibi, si Sukaku. Si Kaku. Ya, itu tadi yandere kebalikan dari tsundere. Ya, di sini selanjutnya ada kata sugoi. Ya, kata ini biasanya diungkapkan untuk menyatakan kegaguman terhadap sesuatu. Kalau diartikan sih ya wow atau keren. Contohnya kalau kita melihat sebuah pemandangan, wih sugoi. Ya, lebih ke keren atau luar biasa ya. Kerennya dalam artian bukan keren pria keren gitu, bukan sih. Kalau Nggak, pria bukan, keren bukan. beda lagi. Beda. Lagi kalau di Jepang. Lebih ke Pria luar keren luar beda biasa lagi. lah, lebih ke luar biasa. Kayak Kekaguman, pemandangan, kekaguman. atau ya kagum atau kayak itu chef bisa slam dunk gitu, pasti aku bilang sugoi itu. Aku bilang uso, Walaupun Bit. mustahil. Mustahil. Loh, kan aku bilang seumpama. Anjing. Seumpama bisa slam dunk, Bisa. pasti aku bilang sugoi. Bisa, kan nggak ada Bisa, Kak. nggak ada keterangan ringnya berapa tinggi, nggak ada. Iya. Ya ringnya kan keranjang tempai itu loh. Kekaguman kepada sesuatu yang luar biasa, biasanya sugoi gitu ya. Iya betul. Iya. Betul tuh. Ini kayaknya kata pertama selain baka yang aku bisa hafal dari anime sih, Pivot, karena sering banget diucap ya, apalagi anime-anime yang ada Iya. pertarungan-pertarungan gitu. Benar-benar. Aku belajar kata pertama ya ini, yaitu baka, senpai, kawaii, sugoi. Dan yandere, tsundere itu emang istilah yang sulit sih, soalnya nggak pernah satu kali pun di anime itu, ya bukan satu kali pun sih yang aku tonton, Jarang-jarang. nggak pernah nyebut tsundere, yandere. Tapi kalau di kayak komenan orang di Instagram gitu ya, yang bahas anime itu dia bilang, ih yandere, apaan yandere, ih tsundere gitu. Iya, iya. Jadi kalau sobat inspiratif baca kata-kata itu bukan kata-kata jorok ya, jadi nggak usah khawatir. Bukan. bukan. Oke, lanjut. Kalau yang ini kata-katanya adalah loli. Loli ini secara gampangnya adalah disebut sebagai gadis kecil sebenarnya, gadis manis. Pokoknya yang masih kecil yang digambarkan dalam karakter anime sering disebut sebagai loli. Beberapa karakter loli sering ditampilkan dalam anime supaya menambah daya tarik penonton aja. Soalnya mereka imut, lucu, kawaii gitu-gitu. Loli secara Yes. gampang kita sebut sebagai cewek kecil lah ya, bocil. Bocil imut lucu, bocil cantik lah. Ya. Dan Tapi bukan soalnya cowok sih- ya, cewek aja nih bukan, loli ini. cewek ya cewek. Soalnya sih loli ini jadi daya tarik sendiri sih emang bagi para pecinta anime. Banyak banget loh yang suka sama karakter dengan basic ya, bisa dikatakan loli atau gadis kecil. Contohnya siapa ya sih? Itu di anime apa sih, isekai itu ada anak iblis, dia itu loli gitu, emang manis cantik. Cuk, semua orang pada suka pada itu. Iya, Sama iya. itu. Ini bukan berarti dia nih anak kecil terus nggak ngerti apa-apa, bukan. Seseorang cewek yang nggak bisa tinggi dan kecil pun bisa disebut loli. Contohnya di ini si Akatsuki di anime Log Horizon. Iya betul. Nah, Terus, itu kan sebenarnya dia udah dewasa sebenarnya. Tapi Ada juga kok kenapa? Ada juga kok anime yang aku tahu itu, dia itu ibu-ibu, mama, anaknya itu tinggi gede, tapi emaknya itu dibuat kayak loli gitu.
Tubuhnya kecil, tapi Ada nggak menua ya. enggak imut, emang imut lo, nggak ada loli yang dituain. Loli pasti imut sih. Setauku Iya, loli iya. pasti imut sih, nggak ada yang nggak imut, pasti imut. Jadi ini bukan usia ya, bukan usia karena yang bertubuh kecil dan lucu pun bisa disebut loli meskipun tua. Hah. Ini kalau di anime-anime yang biasa kita tonton dulu itu jarang muncul sih kalau loli gini-gini ya. Ini di anime-anime Ah, dengan yang suka genre lain sih. iya benar. Makanya ini termasuk istilah yang baru, yang waktu dulu kita nggak tahu dan sekarang kita sebenarnya udah Nggak. familiar, yaitu loli. Ah, em, kata-kata ini mulai familiar ketika ya tahun 2012 awal-awal SMA lah ya. Awal-awal Iya, iya. SMA ketika baru tahu anime lah. Pokoknya Kalau zaman mulai kecil nggak tahu. internet di handphone mulai umum, komunitas pencinta anime mulai ngumpul di suatu platform, akhirnya muncullah istilah-istilah ini. Nah bener, soalnya itu ini kata-kata loli kayak Yusundere sama Yandere tadi ya, dia nggak disebutin di subtitle emang. Jadi Iya. emang ya emang sebutan. Kalau kita taunya sih kalau dulu sebelum tahu istilah loli ini ya nyebutnya ya anak kecil doang, bocil Iya. udah, udah gak Iya, ada iya, iya. bocil cantik udah gitu aja. Yap. Kita lanjut lagi ke istilah yang sering muncul di anime. Ada istilah yuri. Yuri artinya cinta sesama cewek. Kalau kita mendengar teman kita menyebut-nyebut kata yuri, kayaknya dia suka nonton anime yang karakter dan jalan ceritanya menceritakan cewek suka cewek. Sebutannya adalah yuri. Iya bener, tapi aku nggak pernah sih nonton. Aku belum yang pernah genrenya nonton, Yuri. tapi aku Belum tahu pernah. istilah ini sih. Aku tahu istilah ini, cuma aku nggak pernah nonton. Kayak kalau anime homo itu apa sih namanya? Yuri satunya apa ya, lupa aku yang anime homo itu genrenya. Yaoi. Itu dia. Oh iya Dua yaoi, istilah. yaoi. Yuri adalah cewek suka cewek. Yaoi, ya y a o i, yaoi adalah anime yang jalan ceritanya ada cowok suka cowok. Nah, yang sering nonton dua genre anime ini yaitu Tonga. Angga. Karena teman-temannya itu sering dikasih, nih aku ada anime bagus. Aku kalau Anime Yuri bagus. suka, Pit. Kalau yaoi Anime ya homo dong. tidak dong. Kalau yaoi kayaknya enak gitu dilihat ya, lihat cewek sama cewek gitu. Mending nonton bokep bro. Bokep kalau cewek sama cewek juga asik loh dilihat. Emang. Nah makanya Tapi ya Yuri kalau Apa ya? kita ngelihat cewek sama cewek di bokep kan asik. Kalau cewek-cewek nih lihat cowok sama cowok gimana ya? Waduh, aduh, Suka kok nggak jadi ya? bahas bokep? Kok Nggak. jadi bahas Loh, bokep? ini pertanyaan udah lama loh. Tapi Oh, ya udah. aku belum ada jawabannya loh. Nanti buat Kira-kira sobat gimana? inspiratif komen di bawah ya, komen di bawah. Atau dimanapun kalian online, mungkin di Instagram, di IRC, dimanapun atau punya WhatsApp kita, Ya, atau di grup, Abi- coba ketik ya, boleh. yang cewek. Kalau ngelihat Kalau bokep nggak, cowok sama cowok, suka nggak gitu ya? Bisa DM di Inspiradio juga nggak apa-apa sih. Boleh, DM boleh, sama. boleh, 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 boleh. DM langsung Boleh, di boleh. Instagramnya @inspiradio. Nah, Boleh, yang boleh. yang atau kalian ada yang cowok suka lihat cowok sama cowok, mungkin nggak usah DM. Pergi kalian. Bodoh. Kalau itu bodoh. Kita Nggak. cowok kalau lihat bokep cewek sama cewek kita suka. Nah, kalau cewek nih lihat bokep cowok sama cowok suka apa enggak? Mungkin ada yang mau komen, bogo ditunggu. Ya, siapa tahu kan ya, kalau kita kan lihat apa teteknya gede, siapa tahu kalau cewek lihat titiknya gede gitu ya, kan siapa tahu. Saru. Udah lah,
next, dan next. Aduh, ini yang kata terakhir juga bangsat juga. Nah, ini istilah Kata terakhir itu. istilah terakhir adalah menyambung Yuri dan Yaoi. Sikat Bet. Itu hentai anjir. Hentai ini ah, kalau hentai ini sekarang udah jadi genre sih ya ke anime ini. Tapi ya kalau di anime tuh banyak sih beberapa anime yang menyebutkan kata hentai di subtitle. Dan Hmm. kata hentai ini terbentuk dari dua kanji, yaitu hen yang berarti aneh dan tai yang berarti situasi atau bentuk. Kata ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan seseorang dengan hobi atau ketertarikan yang aneh. Contohnya ketika kamu suka ketiak seseorang, kamu juga bisa jadi golongan yang hentai, ya sih. Dan Oh, oke. Terus? tapi kalau sebagian besar hentai di genre dia itu yang menceritakan tentang seksual, tema seksual. Dan hentai sama ecchi itu beda sih. Kalau ecchi itu kelihatan atas ya, kalau hentai ini setauku kelihatan bawah juga deh. Iya gak sih? Mungkin iya, mungkin beberapa genre ada yang ecchi, ada yang hentai, di mana tingkatannya adalah ecchi, tingkatan lebih atasnya adalah hentai, mungkin gitu ya. Iya, setauku gitu sih, cuma aku nggak tahu sih. Cuman Ya kalau mungkin kalau aku cocokologi ya ini, aku bukan dari sumber mana-mana ini Fit ya. Mm, Jadi hentai adalah sebutan yang kayak tadi, mungkin aneh atau mesum ya. mm. Lalu eh, mereka menyamar bahasa anak gaul Jepang menyamarkannya menjadi ecchi, berasal dari huruf awal si hentai adalah H, bahasa Inggrisnya adalah H, diucapkan orang Edge. Jepang jadi ecchi. Nah, ini analisku sendiri nih. Seperti kalau kita nyebut bokep misal atau blue film jadi BF gitu. Soalnya kalau aku lihat di anime ya, yang pikiran cabul pasti dia bilangnya bukan hentai tapi ecchi. Iya. Ih, ecchi pasti gitu kan. Cuma kalau hentai ini ya itu sih, aku sering lihatnya sih kalau dia punya kebiasaan aneh sih. Tapi jarang banget emang disebut, seringnya sih nyebutnya ecchi Iya. kalau Dan orang yang mesum gitu. kalau itu tadi analisku aja, dan memang sering menimbulkan kebingungan ya Fit ya di beberapa komentar kolom komentar website anime bahwa itu hentai, enggak itu ecchi, memang sering menimbulkan kebingungan. Ya, tapi Tapi ya kalau kalau analisku itu kalau tadi. kalau aku berdasarkan ya analis pribadi juga ya, ya nggak tahu, ini kan pendapatku, nggak tahu salah apa nggak tahu benar. Iya. Kalau ecchi aku nganggapnya ecchi itu masih sekedar open atas, kayak ekskul SD bawah nggak ya, atas kayaknya. SD ya kayak gitu. Haisul di SD atas, cuman nipple disensor. Iya, dan dia nggak ada adegan wik sama sekali kan, cuma paling pegang-pegang kalau nggak salah itu. Ya Kalau pokoknya aku kalau nganggapnya gitu. adegan berhubungan intim secara langsung nggak ada di XD. Nah, tapi kalau aku pernah lihat anime hentai, itu dia kakak adik gituan, bener nggak disensor. Nah Ya, itu si Kanojo itunya nggak itu kelihatan apa? sih. Oh, Nah, tapi kan dia masih disensor. iya Ya masih kan, disensor, itu betul. menurutku ecchi masih, soalnya yang kelihatan cuma atas doang. Iya. Ah. Ya itu analisis kita aja. Iya, iya. Oh, tapi yang domestik Kanojo nggak tahu ya lu ya, yang kelihatan atasnya ya. Ante itu dia bikin 3 episode menurut itu asli dari sananya, cuma nggak digabung jadi satu. Yang lu kasih ke gua tuh Itu yang BD versi nggak buat sih? di Blue itu DVD, iya, Blu-ray itu DVD. BD yang dijual itu yang itu. Cuma untuk dia bikin lagi, tapi cuma potongan adegan yang pertama sama si yang awal tuh, yang awal. Iya, Nah iya. itu ditunjukin gimana, terus yang sama Hina ditunjukin, terus yang sama si Momo apa siapa ditunjukin, cuma gitu doang. Jadi 2 menit, 3 menit, 1 menit. Ya. Mungkin ada yang belum tahu,
istilah jenis file anime juga ada dua Fit ya. Ada Iya. BD yaitu adalah Blu-ray DVD, yang satu Dan ada adalah TV. TV series. Nah, TV series. ini beda secara gambar beda. Yang versi TV series lebih ke hati-hati karena diawasi sama Kominfo KPI. Iya, KPI-nya Jepang. Nah, yang Blu-ray DVD ini lebih terbuka, mungkin kalau darah lebih sadis gitulah. Di TV Iya, ya iya. lebih ramah ke anak-anak sih. Ya, contohnya nonton aja Nanatsu yang season 3 tuh. Betul. Yang awal-awal darahnya putih, nah itu versi TV tuh. Iya, iya. Darahnya putih tuh. Dan versi TV secara gambar juga lebih niat Blu-ray DVD daripada yang TV series. soalnya. Tapi ada beberapa anime yang cuma ada TV seriesnya aja sih. Aku punya yang Yap. cuma TV series tuh. Nggak ada BD-nya. Entah tidak diproduksi atau entah memang susah dibajak atau gimana. Ya, kita nggak tahu. Atau emang Blu-ray DVD dan TV sama, jadi nggak perlu repot-repot pakai dua versi gitu. Biasanya sih yang ada BD-nya sih ya kayak anime yang genrenya fighting kayak SAO. Soalnya kalau genre TV-nya pasti gambarnya beda sih. Beda. Secara sadistik pun juga beda. Kayak Beda. darah-darahnya pasti beda. Beda kok, kelihatan banget tuh di Nanatsu tuh yang awal-awal yang dia baru rilis. Tai anime apa ini, gambar juga belepotan. Tapi ternyata yang versi Blu-ray DVD lumayan lah. Ya, yang Blu-ray-nya lumayan. Itu kan dia pindah studio kan. Tapi menurutku yang udah episode keberapa itu ya Blu-ray itu ya 10 lebih kalau nggak salah baru ada Blu-ray-nya. Itu menurutku ya emang bagus sih. Ya emang kayak sebelumnya aja. Cuma kalau dibandingin sebelumnya ya bagus sebelumnya jauh. Beda banget kan studionya soalnya. Nah, itu juga termasuk istilah, tapi di film lain nggak tahu ada istilah BD sama TV series. Kalau di anime ada sih, tapi kalau Ada. aku download kayak film-film yang lainnya nggak ada sih. Film yang lainnya tuh istilahnya HD cam, HD rip gitu-gitu. Nah, itu cuma kalau Kualitas HD gambar itu. HD cam ya kualitas gambar. Dia itu biasanya itu kalau kayak Tenkinoko kemarin tuh yang pertama rilis HD cam jelas itu bajakan kan. Kemudian itu HD rip, HD biasa. HD rip itu gambarnya lebih jelek dan baru Lebih bagus Enggak, dari HD maksudnya- cam. ya lebih jelek dari Blu-ray. Iya dong. Terus baru keluar Blu-ray. Dan Kinoko itu Blu-ray-nya baru keluar 1 tahun setelah animenya rilis di bioskop. Iya. Nah, itu tadi istilah-istilah di anime yang kerap kali muncul. Jadi sobat inspiratif, mungkin ada yang baru-baru ini nonton anime, semoga menjadi ilmu, pengalaman, mungkin ngelamar kerja, ditanya-tanya kawaii itu apa, bisa jawab gitu Fit ya. Bodoh amat. Mana ada kerja. Kamu nonton anime apa aja? Udah nonton Hunter x Hunter belum? Kalau belum kamu nggak diterima kerja di sini. Masa gitu? Ini sudah lama, berapa lama kamu bekerja di tempat sebelumnya? 3 tahun Pak. Oke. Kamu tahu yandere itu apa? Siapa tahu? Kalau nggak dia sok tahu aja kayak yang sales Oppo itu. Oh iya. jadi kalau sales Oppo kan tentang Dota main di HP ya. Kalau ini contohnya, kamu tahu itu Gon udah bertemu sama bapaknya apa belum? Oh iya saya tahu Pak. Dia itu bertemu bapaknya di episode 50 Pak. Dia bertemu bapaknya itu ketika dia bertarung dengan monster babi hutan. Siapa tahu gitu. Aduh. Soal yang sales Oppo itu, menurutku dia salah briefing David. Kayaknya di briefing gini aja. Kalau ada customer tanya, apapun jawab saja Oppo. Mungkin gitu. Mungkin dia salesnya Oppo. Terus kalau dia nanya game, jawab
Oppo karena Oppo Dan- ada game boosternya gitu ya. Dan itu yang tanya juga jancok. Emang Iya, kok yang, iso yang tanya. tanya juga sedikit bangsat karena dia udah jelas ngetes si salesnya. Jadi mungkin sobat inspiratif ada yang nggak tahu. Ini sales Oppo ditanya sama customer HP yang bisa buat game Dota yang mana? Iya, HP terus apa? Buat Dota. Kan Dota nggak ada di HP. Si salesnya juga kayaknya salah briefing. Menurutku salah briefing sih dijawab Oppo. iya, terus dia bilang Oppo karena Oppo ada game boosternya. Wih anjir Oppo. Aku nge-share temen-temenku bilang, wih keren ya Oppo bisa buat main Dota. Sumpah goblok temen-temenku juga. Aduh. Untung aku pakai Oppo Fit. Bisa buat main Dota ya? Main yuk. itu skill di Dota kadang ada 6, item ada 6. Itu nyekill gimana itu? pakai stick. Aduh. Ya namanya orang kerja lah ya. Ya udah biar. Ya. Ya mungkin ya buat developer Oppo yang di sana ya tolong itu di briefing. Suruh Yang bedain mana game PC, mana game HP. Juga buat sales kalau nggak tahu nanya lah. Kalau nggak tahu tuh nanya. Dota Dan- itu apa ya gitu. Nggak Nah. apa-apa. Bukan berarti Anda sales yang bodoh, tidak. Kalau Anda sok tahu kelihatan bodoh di share viral kan lo. Dan juga buat orang-orang yang suku katanya iseng, Anda ngapain bangsat? Itu udah tahu game PC, kok masih tanya, Mbak bisa buat main Dota? Ya nggak bisa dong, logikamu di mana, woi? Emang yang Nggak nanya kasihan apa? bangsat juga emang. Itu nggak ada akhlak itu yang tanya. Gak ada akhlak. Oke Fit, kita pindah ke tema selanjutnya, tapi kita jeda selagu dulu boleh nggak nih? Biar ada Ya, transisi jeda aja gitu. selagu. Oke, jeda aja selagu dulu. Mau request lagu nggak? Eh, Kalau request lagu aku puterin Dragon Ball nih. Gimana? gelut yuk depan yuk. Oke, sobat inspiratif, selamat menikmati dan kita ketemu setelah lagu ini. リンクスタート